saya Edo Semaguna. Saya angkatan 2011 dari Farmasi Andalas. Kemudian alhamdulillah sekarang bekerja sebagai penanggung jawab produksi di salah satu industri farmasi di Kota Bandung. Kemudian untuk keynote speaker kita ada 2 orang, yaitu penanggung jawab di salah satu PBF di Kota Padang dan di Jakarta. Speaker kita yang pertama itu adalah Apoteker Hanif Eroni Putra. Beliau adalah penanggung jawab di PBF Pratama Bersama Farmasi, di mana sedikit histori tentang beliau adalah beliau salah satu orang yang berjasa dalam pendirian atau development dari suatu PBF, terutama adalah Pratama Bersama Farmasi. Seperti itu ya Pak Hanif ya. Salah satu mungkin kalau menurut saya sih achievement yang luar biasa yang telah berhasil dicapai oleh Bapak Hanif. Begitu ya Pak Hanif ya? Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk speaker kita yang kedua, Apoteker Rian Maulana, S.Farm. Beliau sekarang menjadi penanggung jawab di Millennium Pharmacon International Branch Padang. Nanti Pak Rian Maulana bisa menjabarkan apa aja sih continuous improvement yang pernah digapai dan pernah di-achieve gitu. Untuk saat ini kita akan bagi sesi kali ini, sesi sharing knowledge untuk Bapak Hanif Eroni Putra yang lebih expert atau lebih experience dalam manajemen dan gimana sih upaya untuk legalisasi atau sertifikasi dari suatu PBF. Kemudian untuk Bapak Rian Maulana itu lebih spesifik ke arah operasional dan teknik. Pak Hanif bisa memaparkan sekarang? Ya, terima kasih moderator Edo Semaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya perkenalkan dulu, mohon izin juga kepada Bapak Ibu yang hari ini tergabung di webinar kita hari ini. Saya hari ini hanya mencoba berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan ini bisa bermanfaat nantinya. Juga mohon izin kepada senior-senior saya yang hari ini tergabung, tidak bermaksud menggurui, hanya saja mungkin kita bisa berbagi ilmu nantinya. Pertama saya perkenalkan, saya Hanif, apoteker di PT Pratama, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi dan juga alat kesehatan. Sedikit bercerita di awal, memang perusahaan ini dimulai dari nol, artinya tidak ada apapun yang atau dari nol maksudnya dari awal saya mengurusnya, belum ada bangunannya, belum ada, kemudian surat-suratnya juga belum ada. Nah, ketika saya bergabung di PT ini, yang saya merasa kebingungan karena saya tidak pernah berpraktek di distributor. Dan pertama kali bergabung di sini, saya mencoba mempelajari apa itu perusahaan, kemudian bagaimana mendirikan perusahaan, dan juga hal-hal yang berbau manajemen. Nah, karena di awal sendiri, otomatis saya otodidak. Saya hanya mencoba memperhatikan, kebetulan waktu itu ada perusahaannya, saya hanya mencoba memperhatikan apa yang dikerjakan orang-orang, baik manajer, keuangan, kemudian bagian sekretariatan, seperti itu. Proses yang saya lakukan ini menjadi pembelajaran bagi saya, menjadi pembelajaran ternyata apoteker ini juga punya peran besar dalam membangun PBF. Jadi mungkin biasanya itu kita hanya menjadi apoteker penanggung jawab, namun di kesempatan yang saya dapatkan mengurus operasional di awal ini, saya mendapatkan ilmu membangun sistem, kemudian belajar operasional, membuat tools, bahkan sampai dengan mempertanggungjawabkan kerja saya kepada pemegang saham. Kepada ini minta tolong slide-nya di share screen. Pertama kali saya di PBF ini, saya mengurus bagian
legalnya di bagian bawah. Tolong. Di bagian legalnya ini, saya melakukan pembentukan badan usaha. Saya berkoordinasi dengan pemilik saham atau owner, selaku owner di sana. Ini perusahaannya mau dibentuk apa, Bu? Apakah CV atau PT? Nah, karena ini PBF, kita lebih pilih PT. Bukan kalau di apotek itu ada yang namanya juga perseorangan. Nah, perseorangan terbatas ini mungkin memiliki banyak keuntungan. Dan juga saya mengurus dokumen legal lainnya untuk perusahaan, seperti SIUP atau yang surat izin usaha perdagangan, kemudian TDP, tanda daftar perusahaan, NPWP, saya urus juga ke perpajakan, kemudian domisili perusahaan, IMB, dan hal-hal lainnya yang berbau legal yang berhubungan dengan perusahaan. Nah, pada saat itu saya juga berkoordinasi dengan direktur, ini modal usahanya berapa, jenis usahanya seperti apa. Nah, berkas-berkasnya saya urus. Waktu itu memang saya berkoordinasi dengan salah seorang menawarkan jasa pembuatan akta notaris, lalu kami membentuk akta notaris sehingga PT ini terdaftar di Badan Hukum atau Kemenkumham. Nah, terkait pemegang saham, tentunya kita membutuhkan biaya untuk pengurusan izin, bahkan biaya untuk aset-aset. Nah, yang terpenting di sini adalah ketika teman-teman ingin membuat perusahaan, khususnya PBF, ada 3 dana yang dibutuhkan di awal. Pertama itu dana operasional perizinan, kemudian aset-aset, kemudian operasional. Nah, kalau seandainya kita yang punya PBF, mungkin beban operasionalnya bisa kita tekan. Mungkin bisa kita tekan sekitar 20-30 juta. Itu kalau kita apoteker yang punya PBF-nya. Karena kalau saya ketika mengurus dari awal, saya digaji. Nah, kalau seandainya kita yang punya PBF, kita bisa menekan biaya operasional itu. Nah, kita juga bisa menekan biaya aset untuk pembangunan. Jadi, ketika punya bangunan, gedung, apakah biaya sewa, atau isi dalamnya bisa kita tekan. Nah, apakah dana untuk membuat PBF itu besar di awal? Ya, saya bisa menyatakan itu dari perencanaan di sini. Nanti akan saya jelaskan. Nah, setelah saya mengurus bagian legal perusahaan, saya lanjut kepada mengurus kelengkapan berkas permohonan izin PBF. Waktu itu masih offline. Jadi saya harus ke Bandung, di Balai POM Bandung, menyiapkan 24 item persyaratan untuk permohonan izin PBF. 24 item itu sebenarnya telah diberikan oleh BPOM, dan kita hanya melengkapi. Yang terpenting di sini adalah apoteker. Nah, kalau tidak ada apoteker, maka tidak akan keluar izin PBF. Artinya kita memiliki nilai lebih di sana. Kalau seandainya waktu itu saya sudah paham apa itu PBF, kalau seandainya saya punya dana mungkin sekian juta, atau mungkin 10 atau 20 juta, lebih baik saya bisa direktur. Nah, ini menjadi pelajaran bagi teman-teman yang kalau seandainya mengurus dari awal, sebagai tanggung jawab. Itu saran dari saya untuk pertama, karena memang perjanjian kerjasama itu diikat oleh notaris. Kemudian seluruh SOP yang ada, yang dipersyaratkan di CDOB, itu saya buat dari awal. Memang dari awal, dan saya tidak paham apa itu CDOB, artinya satu buku itu bisa dibaca sehari dan berulang-ulang, dan itu saya buatkan dalam bentuk SOP. Bahkan SOP itu saya teruskan dalam bentuk flowchart. Nanti saya akan menjelaskan tentang flowchart. Nah, yang lain adalah direksi, itu harus lengkap, KTP-nya, surat pernyataannya, kemudian NPWP-nya, kemudian struktur organisasi dan job desk. Saya bayangkan dari awal, saya harus punya karyawan berapa, saya untuk meningkatkan pendapatan saya harus butuh sales berapa, itu saya sudah ancang-ancang dari awal. Nanti akan kita bahas bagaimana cara mengancang-ancangnya. Nah, kemudian sistem manajemen mutu adalah profil perusahaan, visi, misi, budaya perusahaan, kemudian strategi bisnis, semuanya itu kita bahas juga. Nah, setelah saya melengkapi 24 item itu, saya menyerahkan berkas itu, tercetak, berkas itu tebal waktu itu, saya serahkan kepada BPOM. Nah, BPOM ketika berkas itu lengkap, mereka akan memverifikasi dan akan menjadwalkan untuk melaksanakan audit BPOM. Nah, di sini BPOM sangat berperan penting di sini. Mungkin kesannya BPOM sangar ya, artinya ini nggak akan keluar nih izin. Tapi sebenarnya BPOM itu membimbing kita untuk kesiapan operasional PBF kita. Itu yang terpenting di sana. Ketika ada kesalahan, ketika ada di audit BPOM ada kesalahan, mereka akan langsung melakukan pencatatan kesalahan dan rekomendasi perbaikan di hari itu ketika audit. Dan esoknya saya harus menyiapkan laporan perbaikan, atau biasa disebut dengan CAPA, berarti preventive active.
perbaikan dan tindakan pencegahan saya buat dalam bentuk dokumen dan terdokumentasi, apakah itu foto, apakah itu dokumen, saya lampirkan lagi dan saya serahkan kembali. Itu waktu itu ada 2 kali perbaikan, bahkan stempel salah pun tidak akan lulus, alamat salah pun tidak akan lulus, jadi datanya harus benar. Setelah itu lulus, maka akan keluar surat rekomendasi BPOM. Kalau surat rekomendasi BPOM itu ada 3, satu sebagai aset kita, kemudian diserahkan kepada bagian Dinas Kesehatan, dan juga saya berikan kepada Kemenkes. Ketika di Kemenkes saya diverifikasi kembali apakah BPOM telah memberikan rekomendasi PBF ini siap untuk beroperasional. Ketika sudah diverifikasi, maka akan terbit surat izin PBF. Pertanyaannya, apakah ketika surat izin PBF itu PBF benar-benar boleh beroperasional? Ya, saya nyatakan boleh beroperasional. Tetapi ada persyaratan lain di peraturan itu. PBF harus melaksanakan sertifikasi dalam waktu 1 tahun. Kalau seandainya sertifikasi tidak dilaksanakan, maka izin PBF dicabut. Kalau izin PBF dicabut, saya sebagai apoteker penanggung jawab, artinya gagal mengurus PBF ini. Itu artinya gagal dari segi legal. Nah, lanjut. Sertifikasi C2B mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana strategi dan pelaksanaannya di lapangan. Next. Nah, teman-teman, ketika kita telah menyelesaikan proses perizinan, kita harus memikirkan bisnis ini mau dijalankan seperti apa, rencananya seperti apa. Nah, kalau seandainya kita tulis-tulis tanpa tahu kerangka yang bagus, mungkin nanti akan membuat kita bingung. Ya, pada waktu itu saya diberikan kesempatan presentasi. Nah, kebetulan memang saya telah belajar bisnis model kanvas ini dulu di waktu masih menjadi mahasiswa. Apa itu bisnis model kanvas? Sebuah kanvas, ya, saya bilang kanvas yang mempermudah kita menggambarkan atau memvisualisasikan model bisnis kita atau rencana bisnis kita. Ada 9 segmen yang mungkin akan menjelaskan bagaimana proses kita berjalan. Nah, ini bisa dipakai oleh teman-teman yang ingin berbisnis di bidang lain. Tidak hanya PBF. Kalau ada yang mau berbisnis di bidang makanan, silahkan. Di bidang bisnis lain silahkan susun kerangka bisnisnya di sini. Saya akan jelaskan bagaimana alurnya. Nah, pertama itu kita harus menentukan segmen pelanggan atau customer segmennya itu seperti apa. Kalau saya, sebelum saya jelaskan, saya itu sebenarnya sudah punya pasar. Waktu itu saya sudah punya pasar klinik. Artinya saya hanya akan mengikuti proses bisnis klinik, apa kebutuhan klinik itu. Waktu itu ada sekitar 3-5 klinik yang beroperasional. Artinya saya harus melengkapi kebutuhan itu. Nah, tapi ketika teman-teman tidak punya pasar, teman-teman harus melakukan survei atau menentukan target pasar teman-teman. Misal, di daerah teman-teman saya Cibubur itu ekonominya kelas menengah ke bawah. Misal, menengah ke bawah, kemudian banyak klinik atau banyak rumah sakit, apoteknya sedikit misalnya. Nah, kalau klinik dan rumah sakit, otomatis kebanyakan obatnya adalah produk etikal atau generik. Ini harus teman-teman tentukan. Kalau seandainya apotek, kebanyakan OTC. Nah, bagaimana kita tahu obat apa yang akan kita jual? Nah, ini yang menjadi usaha keras saya. Jadi saya harus melakukan survei di lapangan, apa kebutuhan pelanggan, apakah saya harus menentukan targetnya, saya cari data-data pasar di daerah saya, klinik berapa yang ada, apotek berapa yang ada, rumah sakit. Ini udah jelas customer segmennya. Kemudian di bagian value proposition, apa yang nilai jual yang ingin kita berikan kepada customer, apa yang ingin kita tawarkan, apakah produk atau jasa, apa keuntungan customer milih produk atau jasa kita. Ini harus ditentukan, dibikin kerangkanya. Saya contohkan misalnya produk. Nah, apakah saya bisa menawarkan produk generik kepada apotek kalau seandainya apoteknya kebanyakan OTC kita temukan? Ya tentunya tidak bisa. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara kita menentukan list produk kita nantinya? Ya, sekali lagi itu survei pasar. Benar-benar survei pasar. Saya menggunakan data Pareto yang ada di klinik untuk memulai bisnis proses saya. Kemudian mengenai jasa, teman-teman harus tentukan apa yang menjadi ciri khas. Jadi jasa ini juga akan value proposition ini akan menjadi pembanding teman-teman kepada kompetitor kita. Jadi kita harus bandingkan apa yang menjadi nilai lebih kita daripada kompetitor. Apakah misalnya jasa pengiriman kita cepat atau memang
kita tuh memiliki harga yang bagus, atau diskon kita besar, atau layanan kita ramah, layanan kita cepat. Ini harus dituliskan. Ketiga, saluran yang kita gunakan atau channel yang saya gunakan. Nah, saya menggunakan masih metode konvensional ya, artinya direct marketing secara langsung ke customer. Ya, media yang digunakan masih itu. Kalau media lainnya palingan WhatsApp, telepon, palingan cuma itu. Nah, tetapi banyak PBF lain yang sudah maju manajemennya, mereka sudah menggunakan aplikasi mobile, mereka sudah menggunakan aplikasi website. Nah, ini macam-macam. Kalau seandainya sistem manajemennya sudah bagus, pasti akan bisa dikembangkan. Apalagi kalau seandainya pasarnya itu sudah jelas. Nah, ke bagian yang keempat, cara kita membangun relationship. Nah, saya kebingungannya di sini dulunya. Bagaimana menjaga dan membangun hubungan dengan customer. Saya waktu itu kondisinya adalah subdis, pemain kedua. Sementara pabrik-pabrik itu sudah punya distributor utama. Saya kebingungan di sana. Mungkin hari ini tempat bertanya saya ada di grup ini. Saya lihat di data peserta ada. Waktu itu saya masih ingat, waktu itu pertama kali saya bertanya itu kepada Daengki. Mungkin termention hari ini. Saya bertanya bagaimana cara saya supaya bisa dipercaya oleh pelanggan. Nah, dikasih tips, tentunya kayak harga, apakah program diskon. Nah, ini dikasih tips. Ini mungkin learning by doing ya, belajarnya dari pengalaman. Tetapi saya salut kepada sales. Sales itu punya kehebatan tersendiri membangun para pelanggan. Bahkan saya harga mahal pun masih mau dia memesan ke saya. Artinya dia secara personal bisa membangun. Nah, itu yang terpenting kalau di saya PBF lokal. Karena membangun brand ini masih susah. Kemudian di bagian kelima, kita juga harus tahu pendapatan kita ini dari mana saja. Apakah dari penjualan produk, apakah dari komisi mungkin dari supplier atau pabrik. Nah, ini kita tuliskan. Kalau punya bisnis model lain, pendapatannya mungkin aku misalnya cuma memberikan layanan distribusi, misalnya kita dapat sekian persen dari layanan distribusi obat, atau mungkin tender, kita juga dapat komisi dari tender dari teman kita misalnya. Nah, ini macam-macam sebenarnya pendapatan yang bisa kita dapatkan. Yang keenam, kita harus tahu sumber daya utama kita. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan? Sumber daya ini baik orang maupun fasilitas kita. Kalau orang, kita harus tentukan sumber daya yang benar-benar dapat meningkatkan aktiva kita atau aset kita, atau apa yang dinamakan dengan pendapatan kita. Ini harus kita tentukan. Kalau saya lebih prioritas memperbanyak sales daripada di gudang. Kalau saya sendiri, saya memegang di gudang itu bagian logistik, bagian akunting, kemudian bagian pajak, bahkan bagian admin saya pegang gitu. Jadi satu orang ketika sales saya 3 ada orderan, saya bisa backup itu semua. Jadi tidak akan mengeluarkan biaya operasional yang besar. Nah, kalau seandainya teman-teman apoteker buka PBF di awal untuk menekan biaya operasional supaya tidak besar ruginya di awal, saran saya satu orang di gudang cukup. Kalau memang omsetnya masih kecil di awal. Sementara sales berusaha mencari pasar. Kayak gitu. 7, aktivitas utama jelas logistik, pemasaran, kemudian keuangan akunting, kemudian penagihan hutang piutang, kemudian perpajakan, itu jelas isi utama, nanti akan saya jelaskan. Ke-8, mitra utama sudah jelas, supplier kita, PBF utama, kemudian bentuk kerjasama yang diinginkan itu dibangun dengan lobby negosiasi, apa yang kita tawarkan, apa yang mereka tawarkan, itu dibangun bersama-sama. Kemudian kita juga harus bisa menyusun struktur biaya kita. Jadi teman-teman, mohon maaf, apakah benar ini yang dipikirkan apoteker PBF? Nah, kalau saya pribadi memang benar ini yang saya kerjakan, rencanakan keuangan. Jenis biaya yang dikeluarkan itu harus jelas. Jadi kalau jenis biaya yang dikeluarkan itu sudah jelas, biaya operasional, macam-macam. Kalau di penjurnalan itu, di beban-beban itu ada yang namanya beban SDM, beban pemasaran, beban umum administrasi kantor, kemudian beban perlengkapan dan rumah tangga, beban pajak. Ini sudah jelas. Ini harus dirinci. Lanjut. Next. Ketika kita sudah memahami bagaimana bisnis model yang kita bahas, kalau seandainya memang ada kesalahan di bisnis model kita, silahkan diperbaiki sampai bisnis model yang kita bangun itu
mantap. Kalau sudah mantap, kita lanjut kepada persiapan pra-operasional kita. Kenapa ada pra-operasional? Jadi gini teman-teman, di pengurusan izin itu saya ngurusnya bulan Desember, kemudian keluar izin PBF itu bulan Juli. Artinya saya butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu nggak mungkin saya nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin saya nggak makan gaji buta gitu ya. Jadi apa sih yang saya lakukan selama 6 bulan itu? Ya jelas, saya selama 6 bulan itu saya membangun sistem secara tertulis. Nah, di sini ada bagian kunci utama di manajemennya gitu ya, yang saya jalankan. Operasional itu baik logistik maupun dengan transaksi penjualan. Di bagian logistik ini, kita harus susun modul-modul yang ada atau menu-menu yang harus dipersiapkan atau form yang harus kita siapkan. Ada barang, supplier, pengadaan, semuanya ini silakan dibaca. Ini harus terkonsep. Jadi saya dulu bikin SOP ini dalam bentuk flowchart. Jadi di SOP ini dalam bentuk flowchart ini, saya mungkin pengen share, tapi nggak mungkin, tapi saya akan contohkan. Ini pertama itu harus jelas narasinya. Kedua, harus jelas hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Apa hubungan operasional dengan keuangan dan routing? Misal, pengadaan barang. Di pengadaan barang, apa hubungannya dengan routing? Ketika faktur telah diterima, faktur diserahkan ke bagian keuangan. Keuangan akan menginput faktur, akan menjadi akan melakukan penjunalan. Penjunalannya adalah penjunalan persediaan. Kalau seandainya dia dalam bentuk kredit, maka pembelian itu menjadi hutang. Nah, sampai situ kita membuat flowchart-nya. Selain flowchart dan juga hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya, kita juga harus membuat kebijakan manajemen. Kebijakan manajemennya seperti apa? Misal, SP hanya boleh ditandatangan oleh apoteker. Bagian lain tidak boleh menandatangannya dan tidak boleh melakukan itu. SP hanya boleh diverifikasi oleh direktur misalnya. Kalau tidak diverifikasi direktur, tidak boleh SP keluar misalnya. Atau misalnya SP hanya boleh keluar kalau seandainya bagian keuangan telah mengupload gitu. Nah, ini kebijakan yang harus tertulis. Dibuat flowchart-nya harus jelas antara bagian satu, bagian dua, bagian tiga, bagian lainnya. Begitu juga dengan sistem operasional yang lainnya. Nah, yang terpenting di bagian logistik itu adalah kita harus tahu persediaan barang. Berapa persediaan awal, persediaan akhir, dan pembelian. Ya, kita harus tahu nilai persediaan. Ketika kita tidak punya sistem yang mengatur nilai persediaan, maka kita akan susah menghitung HPP, maka kita tidak akan pernah tahu berapa keuntungan PBF kita. Makanya data itu penting. Kemudian yang kedua, tentang human capital, yang saya buat waktu itulah saya menganalisa kebutuhan SDM. Nah, boleh jujur saja, saya melakukan banyak kesalahan di awal karena saya tidak paham apa yang penting. Dulu lugunya saya adalah gudang segini, ini satu juga, kurir satu, ini satu. Alhasil, saya mengalami minus yang besar di 6 bulan pertama. Ini yang saya ingin sharing ke teman-teman. Teman-teman bisa menekan biaya itu dengan mengatur analisa kebutuhan SDM, fixed cost yang jelas itu. Nah, kemudian harus jelas job description tadi ya. Jadi saya sudah jelaskan menggunakan flowchart dan narasi job desk yang jelas. Nah, teman-teman juga harus paham, saya juga harus mempelajari yang namanya sistem remunerasi atau sistem penggajian. Di sini boleh jujur saya belajarnya lama. Saya baru tahu sistem remunerasi itu ketika gaji saya yang harus jelas. Saya harus jelas nih. Jadi 1 tahun saya sharing aja, 1 tahun saya kerja membangun perusahaan, tapi sistem remunerasi saya belum temukan, belum dapatkan. Alhasil saya tahu, saya tanyakan ke bagian waktu itu masih dipegang pusat, bagaimana sistem remunerasinya. Ternyata yang terpenting dari sistem remunerasi atau penggajian itu adalah pengalaman kerja, pendidikan, jabatan, itu terpenting. Sistemnya adalah sistem poin. Kemudian UMK menjadi patokan. Poin yang kita dapat dari formulasi sistem remunerasi dikali dengan uang rupiah. Itu metode sederhananya. Jadi ada minimal karyawan yang kita akan tentukan, apakah dia SMA atau D3, kemudian minimal pengalaman kerja yang kita butuhkan, apakah 0 tahun atau 1 tahun. Itu metode dasarnya. Cara perhitungan formulanya itu kita susun sendiri. Setiap perusahaan memiliki sistem remunerasi yang berbeda-beda. Bahkan nilai rupiahnya berbeda-beda. Menjadi kebijakan perusahaan saya karena masih baru,
Saya membuat waktu itu kebijakan dari atasan juga sekian persen dari UMK karena memang tidak sanggup untuk pelaksanaan mengingat modal yang terbatas. Nah, itu yang terpenting. Kemudian untuk keuangan dan akunting, saya mempelajari modul administrasi keuangan. Modul administrasi keuangan ini saya juga bentuk dalam bentuk Excel yang harus berhubungan satu sama lain. Nah, yang terpenting adalah penerimaan kas bank. Kas bank ini harus jelas debit dan kreditnya, harus jelas uraian transaksinya. Kemudian kalau seandainya ada uang keluar, teman-teman harus bagian admin keuangan harus membuat semacam invoice uang keluar seperti itu. Bapak Nim. Ya. Saya interupsi ya Pak ya. Waktunya sisa 4 menit lagi ya. 4 menit lagi. Ya, slide tadi saya coba maksimalkan. Sebenarnya kalau bahas manajemen ini, kalau satu persatu dikaji memang lama ya. Kalau dulu saya ngajak diskusi mungkin orang-orang yang berpengalaman waktu itu akunting, bahkan saya bawa laptop, saya belajar sama teman futsal saya mengenai akunting. Nah, ini yang mesti dipelajari. Coba, yang terpenting adalah chart of account atau kode akun penjualan. Di penjualan kita harus tahu di mana posisi debit, apa posisi kredit. Selebihnya, mungkin rumus-rumusnya, kemudian format laporan keuangannya. Insya Allah, kalau seandainya toolsnya tersedia, satu hari laporan keuangan jadi. Dan itu alhamdulillah saya sudah buktikan, kalau seandainya di administrasi keuangannya bagus, satu hari laporan keuangannya jadi. Kemudian pajak, ini saya juga kerjakan, biasanya sibuknya di pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian juga pajak penghasilan. Yang SDM tadi, mohon maaf kelupaan, kita juga harus memikirkan BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Tentunya kembali lagi kepada kebijakan manajemen seperti apa. Di bagian pemasaran, kita juga harus bikin tools pemasaran. Dulu saya pelajaran kepada teman saya juga, Rizky, hari ini juga ada, bagaimana tools marketing yang bagus, targetan sales itu bagaimana menyusunnya, kemudian produk, bagaimana strategi harga produk, kita harus jelas market share-nya berapa, marginnya berapa, supaya bisa menutup biaya personal kita. Next, yang terpenting di sini adalah kita harus tahu inputnya, bagaimana prosesnya, apakah ada fungsi matematiknya, dan outputnya harus jelas. Ketika data itu terintegrasi dengan jelas, maka ketika teman-teman ingin bisnis model baru, membuat sistem informasi manajemen, maka akan sangat mudah dibuat oleh teman-teman di IT. Next, atau lebih kerennya itu namanya ERP. Nah, terakhir, setelah kita merencanakan itu dalam bentuk perencanaan tertulis, kita juga harus proyeksikan. Kita harus rinci peranahan. Pertama, modal kerja. Modal kerja itu harus jelas sumbernya dari mana modal kerjanya, dari mana saja. Kapan tambahan modalisator? Kita harus bayangkan modal kerja diperuntukkan untuk apa. Kemudian yang kedua, investasi. Investasi ini hubungannya kepada aktiva tetap, atau lebih tepatnya kita bahas pada aset, peralatan, bangunan, semua itu termasuk kepada investasi. Atau mungkin aktiva atau tidak lancarnya kayak aplikasi, mungkin mau beli atau seperti apa. Kemudian analisis biaya operasional tadi yang seperti saya bilang adalah biaya SDM, biaya administrasi keuangan, itu kita susun. Mau menyusunnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kita bayangkan dalam bentuk rencana keuangan. Nah, setelah itu kita ketahui, kita buat analisis laba rugi. Analisis laba rugi ini kita buat, terserah teman-teman mau seperti apa, yang penting kita membuat itu tuh supaya tahu kapan BEP-nya. Jadi teman-teman kalau tahu BEP adalah ya kapan posisi keuangan kita itu tidak mengalami rugi dan juga belum mengalami untung. Artinya titik yang sama dengan harga modal kita kembali gitu. Ketika itu tahu, ketika bagus, cepat, ya pemilik saham ya senang sama kita. Artinya kita menimbulkan kepercayaan yang bagus. Kemudian yang terakhir, kita harus tahu bagaimana kinerja keuangan kita. Itu namanya analisa cash flow. Mohon maaf, salah tulisan cash flow atau arus kas dan rasio kelayakan investasi. Next. Apa saja itu tuh, apa saja yang terdapat pada saya, ini dia. Nah, ini juga saya boleh jujur, ini masih dalam pemahaman saya. Rasio likuiditas itu kayak bagaimana keuangan saya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Anda. Kewajiban jangka pendek, kewajiban yang lancar, jangka panjang, itu yang likuiditas. Sedangkan aktivitas saya harus tahu bagaimana perputaran piutang usaha. Ini semuanya sedang saya pelajari. Bagaimana memahaminya. Kemudian solvabilitas ini terhadap utang terhadap total harta. Nilai maksimalnya adalah nilainya 200%. Kalau lebih, berarti ada kesalahan dari kinerja keuangan kita. Jadi saya juga mengapprove
pembayaran hutang. Kemudian saya juga menekan salah saya yang juga 3 jobdesk ya, OKT dia kodenya, order kirim tagih, penagihannya juga harus ditekan agar uangnya cepat masuk. Kalau uang cepat masuk, kita juga lancar membayar kewajiban. Nah, itu harus dikontrol. Sedangkan rasio rentabilitas ini atau probabilitas ini, kita harus tahu bagaimana penjualan terhadap pendapatan bersih kita terhadap aset kita, terhadap modal kita, dan terhadap investasi kita. Nah, sedangkan Z-score itu akan menentukan apakah bisnis kita itu layak atau tidak. Nah, itu di perencanaan keuangan yang ingin saya jelaskan. Terlebih mengenai di lapangan, itu mungkin saya yang lebih paham. Interupsi ya. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Oke, makasih pemaparannya Pak Hanif. Kalau dari saya menyimpulkan, mungkin itu lebih ke cover luarnya ya, dalam bentuk strategi, dalam bentuk gimana sih kita bisa mendevelop suatu dagang besar PBF, khususnya yang telah Pak Hanif lakukan. Dan mungkin barangkali itu lebih, karena dalam waktu 30 menit untuk memaparkan hal yang sekompleks itu, saya rasa itu bukan waktu yang cukup gitu, karena saya melihat dari slide presentasi itu hal-hal yang detail yang mungkin tidak semua apoteker yang paham terkait manajerial ataupun strategi yang oleh Bapak Hanif lakukan gitu. Dan